Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asista Sarazara. Kali ini aku, Sisha, akan video ini kita akan membahas tentang logical, tentang aplikasi sederhana, aplikasi em, untuk memudahkan guru penginputan nilai siswa yang nanti akan memberikan keterangan lulus tidak lulus, menghitung nilai rata-rata, dan juga menghapus update create, read, update, and delete. Apa itu CRUD? Create itu untuk menambahkan, read itu untuk menampilkan atau melihat, membaca gitu. Untuk update. Update itu memperbaharui data atau mengubah data, mengedit itu bahasanya mengedit aja. Nah, lalu itu untuk delete. Delete itu tuh untuk menghapus data. Data yang perlu kita hapus ya perlu mungkin salah atau data anomali atau data apa? Data yang salah kita perlu dihapus ya dihapus. Kayak gitu. Nanti kita memfungsikan itu, lalu di sini ada beberapa komponen yang akan komponen yang perlu disiapkan. Yang akan saya gunakan di sini adalah Laragon. Kalian juga bisa pakai SMPP atau misalkan Postgre dan lain-lain boleh. Cuma di sini saya akan menggunakan Laragon. Tapi database-nya sih masih MySQL, PHP yang lokal sih itu biasa. Si lokal ya database-nya guys. Nah, terus kalau untuk text editornya, saya akan menggunakan Visual Studio Code. Kalau misalkan kalian ada yang menggunakan Windsurf atau teks editor lain boleh. Kayak Cursor dan lain-lain boleh, 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 boleh. Tidak, 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 tidak menutup kemungkinan kalian menggunakan yang lain ya. Boleh sekali. Cuman di sini yang akan saya gunakan adalah Visual Studio Code. Karena saya sudah familiar dengan aplikasi ini ya guys. Nah, udah lanjut. Tadi apa aja? Oh iya, dari sini saya yang membedakan saya akan menggunakan Tailwind. Kita akan styling CSS. Kenapa nggak pakai CSS native? Nggak apa-apa sih. Nggak mau. Karena Tailwind kita cuma manggil CDN-nya aja nanti. Oh iya, CDN itu harus bisa digunakan kalau misalkan kalian connect ke internet ya guys. Beda kalau misalkan kalian ke install dependencies-nya atau library-nya. Ini Tailwind. Tailwind. Kalian langsung aja ke web Tailwind-nya juga boleh. Oke, karena biar gak kelamaan, ini udah 2 menit nih. Kita bincang-bincang perkenalan doang. Eh, Langsung aja kita ke videonya. Semoga kalian enjoy this video. Jangan lupa like and subscribe, komen kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan. Saya akan balas komentar dan pertanyaannya. And setuju sih. Oke, let's go, check it out. Halo guys, jadi langsung kita di video ini kita langsung buka text editornya, buka projectnya yang kalian udah siapin. Sini tadi kan kita akan membuat aplikasi manajemen nilai siswa. Itu studi kasusnya. Yang akan kita lakukan adalah tadi, salah satunya adalah menambah data siswa dan nilai mereka, lalu melihat rata-rata nanti dihitung kalkulasinya, nilai rata-ratanya, lalu menunjukkan untuk statusnya dari hasil nilai rata-ratanya. Jika nilai rata-ratanya, di sini ada keterangannya, jika nilai rata-ratanya kurang dari 75, maka akan dinyatakan tidak lulus. Jika nilai rata-ratanya lebih dari 75, jadi 75 ke atas, maka akan dinyatakan lulus. Nah, kita di sini juga harus membuat dulu tabel di database-nya ya. Tabelnya bebas sih, mau namanya apa aja di sini. Yang akan kita gunakan tabelnya ya tabel siswa saja. Di sini sudah ada keterangan kolom nama-nama field kolomnya dan tipe data dan juga keterangannya. Langsung aja kita ya. Di sini aku menggunakan Laragon. Kita nyalain dulu Apache MySQL-nya. Kalau misalkan udah, aku di sini langsung klik kanan aja. Lalu kita buka. Di sini filenya aku ditaruh di folder wp1. Lalu tugas. Nah, di sini guys. Terus kalau misalkan kalian mau buka sumnya juga tinggal klik kanan MySQL and PHP MyAdmin.
kayak gitu. Tapi selain itu misal kalian menggunakannya SIMPP, tinggal localhost 2880 / nama foldernya apa kalian, terus nama nama file project kalian, dan di sini mau ke halaman mana kalian di sini. Sama kan ya, sama aja itu mah. Cuman ini disediain dari Laragon. Kalau misalkan yang ini kita langsung menembak pakai localhost. Jangan lupa MySQL-nya kita nyalain. Di sini aku harus masukin itu dulu, username sama password. Tapi kalau misalkan di kalian enggak, ya enggak apa-apa. Itu akan ini ngaruh nanti ketika kalian kalian membuat file koneksi.php. Kenapa? Karena ini adalah satu file yang dibuat untuk mengkoneksikan atau menghubungkan database dengan file project kalian. Dan di sini seperti ini. Di sini ada deklarasi buat membuat variabel dulu ya, variabel localhost karena kita menggunakan localhost. Lalu ada username-nya. Tadi yang username yang kita pakai kan root ya. Ditulis di sini, dicantumkan, dan juga passwordnya juga. Tapi kalau misalkan kalian tidak menggunakan password, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget guys. Tinggal hapus aja dan kosongin aja, it's okay guys. Itu nggak apa-apa. Cuman karena kebetulan di sini aku ngegunain password, jadi passwordnya otomatis harus dicantumkan di sini. Lalu nama database-nya di sini aku udah buat database-nya, namanya DB Siswa. Disamain sama kayak yang di database, lalu tabelnya aku udah punya TBL siswa. Nah, di sini kita bahas dulu untuk database-nya ya guys. Pembuatan database-nya itu gampang, kalian bisa langsung new, lalu tambahin ada database-nya apa aja, boleh di sini langsung ke create ke sini. Terus kalau misalkan udah, baru tambah tabel, new tabel di sini boleh. Nanti ketika udah kan kayak gini nanti tampilannya, kalian new tabel, biasanya langsung diarahkan ke pembuatan langsung tabel. Tambahin nama tabelnya apa, table name-nya apa, mau mahasiswa tes atau misalkan tabel sisa boleh. Di sini field yang name ada di sini, kalian samakan seperti yang sudah ada di sini keterangannya. ID, di sini ID, dan seterusnya nama siswa, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, nilai rata-rata, dan juga status. Dengan tipe datanya yang disesuaikan yang sudah ada di sini. Nah, yang keterangannya primary key-nya ID ya. Otomatis di sini tipe datanya kalian pilih, mau float itu atau misalkan varchar atau yang lain-lain. Untuk range-nya atau values-nya kalian juga bisa dari mulai 25 atau sampai 100 atau 225, bebas itu. Nah, untuk menambahkan menyeting primary key itu di sini guys, di index ya. Lalu kan di sini kalau kalian perhatikan di sini ada auto increment. Nah, auto increment itu kalian tinggal di checklist aja yang ini. Ketika kalian sorot akan kelihatan. Ini adalah AI itu untuk auto increment. Jadi ID-nya itu dibuatkan secara otomatis tanpa kalian harus dibuat manual gitu, diinputkan manual. Seperti itu. Lalu nanti jangan lupa di save ya guys kalau misalkan kalau udah selesai. Nah, karena kita udah punya tabel, jadi kita akan menggunakan tabel yang sudah ada, dan juga aku akan menjelaskan dari mulai codingannya. Tadi kan udah dijelasin di sini untuk menghubungkan antara database dengan codingan project kalian. Nah, otomatis file koneksi ini akan terus dipanggil berulang-ulang di setiap file yang kalian buat. Contohnya misal di file edit, otomatis kalian akan mengincludekan koneksi.php ini. Nah, sama juga di file-file yang lain. Selagi dia menggunakan perintah PHP,
apalagi membutuhkan koneksi ke database, maka dia perlu mengincludekan file koneksi.php ini agar terbaca dan juga masuk datanya ke database. Di sini aku akan ngejelasin secara singkat untuk folder-folder yang ada sangkut pautnya di sini ya. Oh iya, sebelumnya kalau kalian pusing melihat ada kelas-kelas yang seperti ini tuh CSS ya. CSS yang aku pakai kan aku udah jelasin aku bakal pakai CDN. Kalau misalkan kalian mau cari tahu CDN ini di mana, kalian tinggal buka Tailwind, terus ke sini cari aja CDN-nya. Nah, kalau misalkan udah play CDN, nah salinnya yang script ini aja. Tapi ya dengan catatan harus terkoneksi dengan ke internet. Kecuali kalau kalian pengen diinstal secara Tailwind CLI boleh, harus diinstal dulu. Kalian tinggal buka terminalnya dan tambahkan saja di terminalnya di sini. Perintah-perintah sesuai diikuti saja sampai akhir kayak gitu. Nah, karena di sini aku cuma pakai CDN, jadi nggak perlu harus diinstalkan. Nanti jangan aneh ketika ada folder node modules yang tertambahkan jika kalian menggunakan Tailwind CLI ya. Oke, lanjut. Kita akan membahas di sini untuk include, tadi kan sudah dijelaskan ini untuk memanggil atau mengincludekan file koneksi.php ini. Kita akan membahas dulu tentang create dari sisi create atau membuat. Nah, itu pasti menambahkan data. Create itu menambahkan data. Di sini aku punya dua file, form tambah sama tambah. Apa bedanya? Kalau form tambah di sini aku dipisahkan ya. Sebenarnya boleh aja disatuin. Cuman untuk mudah dalam pembacaan codingnya dan nanti maintenance ketika error, jadi aku pisahkan untuk formnya dan juga logic PHP penambahannya. Di sini karena ini hanya HTML dan juga untuk PHP formnya, otomatis di sini yang perlu kalian tambahkan adalah di formnya kalian perhatikan ini form ya, tag form kita collapse dulu. Nah, di akhir di sini ada method. Nah, yang perlu kalian setting itu metodenya. Method post untuk mengirimkan data. Post yang akan nanti dikirim dan ke database. Lalu actionnya, action itu untuk menjalankan file apa. Di form ini itu akan menambahkan file apa, menjalankan file yang mana, kemana logical yang ini kan, otomatis yang ditambahkan di sini itu tambah .php. Gak mungkin dong edit.php karena kita akan menambahkan data. Seperti itu. Lalu untuk inputnya di inputan nama dan juga lain-lainnya di sini harus disesuaikan name-nya. Mana tadi? Nah, name-nya yang ada di sini. Lalu juga nilai formatif yang akan kita inputkan itu ada 3. Ada nama siswa, 4 guys, maaf, sama nama siswa ya. Nama siswa, nilai formatif, nilai UTS, dan juga nilai UAS di sini. Jadi 4 inilah ya. Nanti yang akan dikalkulasikan menjadi nilai rata-rata itu 3, nilai formatif, UTS, dan juga UAS. Lalu nanti di sini ada button simpan. Button simpannya dalam bentuk href. Kenapa? Biar dia mengklik langsung berpindah ke indeks. Seperti itu. Jangan lupa untuk nama field name ini harus sama ya, jangan typo, karena kalau typo bisa jadi nanti datanya nggak masuk guys. Nah, untuk di sini kita deklarasiin dulu semua field yang akan kita inputkan dari tadi form tambah yang sudah kita tambahkan di sini, kita tampung di sini nama, nilai formatif, UTS, dan juga UAS-nya. Ketika sudah ditampung, maka kita akan langsung mengeksekusi perhitungan nilai rata-ratanya. Dari data yang sudah diinputkan, lalu kita hitung nilai rata-ratanya. Rata-rata sama dengan nilai formatif ditambah nilai UTS dan juga ditambah nilai UAS. Hasilnya nanti dibagi 3. Lalu jika sudah ada hasilnya, maka akan menjalankan di sini
if kondisinya jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 75, maka statusnya akan lulus. Jika tidak, maka keterangannya akan tidak lulus. Nah, lalu jika sudah ada ini keterangannya, statusnya sudah ada, nilai rata-ratanya sudah ada, lalu kita akan menyimpan di eksekusi di data menyimpan ke database dengan perintah insert. Nah, perintah insert itu untuk menambahkan data ke database. Di sini itu perintah database ya guys, insert into tabel siswa dengan field name nama yang sesuai dengan yang tadi sudah kita tampung di sini dan juga sesuai dengan yang ada di database kalian yang ada di sini field name-nya. Lalu dieksekusilah MySQL menggunakan ketika sudah disimpan, jalankan MySQL query-nya. Koneksi, dipanggil lagi koneksi yang sudah kita buat di sini untuk menjalankan untuk menyimpan ke database. Lalu dipanggil lagi variabel yang di sini dan dijalankan di sini. Jadi SQL ini sekaligus menjalankan keduanya di sini. Lalu jika berhasil, maka validasinya akan muncul data berhasil ditambahkan dan akan langsung berpindah ke index.php. Dan jika tidak, datanya gagal ditambahkan, dia akan kembali lagi ke index.php. Tapi dengan validasi keterangan datanya gagal ditambahkan. Lalu kita berhentikan scale close.koneksi. Scale close koneksi. Nah, itu seperti itu logiknya. Ya, sederhana ya untuk insert. Kita untuk pembahasan untuk select. Nah, ketika udah ditambahkan datanya, nah ini kita cobain dulu ya guys. Nah, ditambah misal namanya Sasa dengan nilai formatif 80, ujian semesternya 70, berapa ya, 90 aja. 90, nilai akhirnya 98. Kita simpan. Harusnya langsung ada pop tadi kan, ketika insert langsung ini datanya berhasil ditambahkan. Nah, ini itu terbaca ketika udah selesai. Ketika sudah diinput, ditampung, lalu terakhir eksekusi, dia akan muncul alert seperti ini. Jika sudah, nah munculkan datanya dengan keterangan lulus karena lulus ya. Kalau misalkan kita tidak lulus keterangannya, berarti dia menjalankannya harusnya if-nya yang ini. Ketika hasil kalkulasinya if-nya nilai rata-ratanya kurang. Misal siapa ya? Cucu berapa? 50, 20, 40. Datanya tetap berhasil ditambahkan, tapi dengan keterangan tidak lulus karena nilai rata-ratanya kurang dari 75. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini bagaimana sih dia bisa menampilkan data yang sudah kita inputkan, mau nanti kita edit atau delete, nanti kita bahasnya itu di akhir ya. Kita langsung aja ke edit dulu. Di sini edit. Nah, kita coba mau mengedit salah satu data yang kita terakhir aja yang Jojo, kita akan ubah jadi keterangannya lulus ya. 60. Terusnya ini nih, lulus ya. Nih. Nah, jadi keterangannya lulus. Nah, kayak gimana sih prosesnya? Nah, prosesnya itu ketika kita klik button edit ini dan masuk. Nah, kalian cek di sini, lihat. Di sini adalah form edit.php. Ditanya ID yang mana? Dia, data sisa sayang ini, dia memiliki ID 7. Emang benar? Kita cek di database-nya. Refresh dulu. Nah, betul kan? Ini di Sasa itu dengan ID yang 7. Nah, kenapa? Kok bisa terbaca seperti itu? Karena di form edit, ketika sudah diklikkan dari
tadi buttonnya diklik, dia akan menjalankan dulu yang ini. Nah, ada perbedaannya di antara form tambah yang di sini sama form edit. Kenapa di form edit ada PHP, baris kode PHP dulu, nggak langsung ke sini? Karena di perkodingan itu, di perkodingan, semua kode baris itu dibaca dari atas ke bawah. Nah, ketika dibacanya dari atas ke bawah, dia akan membaca dulu. Ketika edit, yang dipertanyakan itu pertama, ID mana, data yang mana yang mau diubah atau diedit. Nah, otomatis ketika ingin dia terbaca untuk satu form atau satu halaman sekaligus, maka si logical PHP ini harus disimpan di paling atas, seperti itu. Lalu, include koneksi, ya ini yang wajib seperti saya sudah bilang, dia wajib ketika kita ingin mengkoneksikan dengan database. Nah, di sini ada validasi. Jika tanda seru iset itu kalau kita bahasa sederhananya di sini jika tidak ada datanya. Nah, jika tidak ada datanya, dia itu get. Get itu mengambil data. Jadi ada post, ada get, ada put, ada page kalau nggak salah. Nah, get itu untuk mengambil, post itu untuk mengirim tadi, ya. Kalau kalian ingat lagi di form tambah ada post, lalu ada page dan put itu untuk mengubah mengubah atau mengedit data gitu. Nah, di sini diambillah di get, diambil dengan ID tertentu yang sudah kita diambilnya dari mana sih ini tuh? Di sini guys. Nah, ID berapa? Lalu maka ketika ID-nya kira-kira di sini kosong, nah akan muncul ID tidak ditemukan, muncul. Sedangkan jika ada, maka dia akan lanjut. Ini akan dilewat karena tidak terpenuhi. Kalau misalkan terpenuhi, maka dia akan berhenti di sini karena dia keterangannya exit. Lalu kalau misalkan kita berhasil atau ada ID-nya, dia akan langsung menjalankan ke bawahnya lagi. ID-nya disimpan di sini, lalu akan menjalankan SQL. Bebas sih ini ya, untuk kalian bertanya-tanya apakah ini harus SQL terus. Enggak, kalian boleh menggantinya menjadi query kayak atau misalkan koneksi atau apalah. Jangan koneksi sih. Query kayak atau execute kayak boleh lah, bebas itu mah. Nah, di sini aku menggunakan SQL dulu. SQL sama dengan, nah di sini ada fungsi dari database, perintah database maksudnya. Perintah database select itu memilih, ya select, memilih. Bintang itu untuk semua field. Jadi maksudnya memilih semua field dari tabel siswa di mana dengan ID yang sudah kita tampung dari sini. Nah, lalu menjalankan query-nya, MySQL query, koneksi, biasa, koma, SQL, yang ini ditulis lagi dengan data. Data itu, kalau kalian tanya, dari mana datanya itu? Data itu di sini, guys. Kalau kalian lihat, mana sih? Nah, di sini. Nah, ini data. Data yang ada di indeks datanya. Di tabel. Nah, tabelnya yang di fetch array-nya. Nah, kalau misalkan sudah, tadi diambil datanya, maka si data ini di fetch MySQL fetch asosiasi. Kayak apa ya? Kalau fetch asosiasi itu perintah PHP, cuman yang menjalankan berbaris gimana ya? Pokoknya gitulah. Nah, lanjut lah ya. Langsung, jika datanya tidak ada, ini, maka akan muncul data tidak ditemukan. Seperti itu. Lalu baru bisa kita mengedit.
formnya dari sini. Sama kan, di sini juga datanya ditanya data apa, karena kita tidak perlu mengedit datanya sesuai karena sudah otomatis ditambahkan, maka kita hidden aja tipenya. Jadi di hide ya, walaupun kita perlu dicantumkan juga boleh. Lalu di sini ada datanya. Tadi di sini kan kita sudah deklarasikan data fetch assoc menggunakan fetch asosiasi. Lalu di sini data nama siswa apa sesuai yang tadi mau dieditin, nilai formatifnya apa. Lalu nilai UTS-nya apa, nilai UAS-nya apa. Lalu indeks simpan selesai. Lalu di sini, nah di form edit juga sama seperti form tambah, dia memanggil actionnya itu pasti action yang edit.php edit. Kok bisa? Ya bisa, karena kan kita harus dieksekusi lagi. Kita perlu menghitung lagi nilai rata-ratanya untuk menghasilkan dan juga mencari apakah data itu si data siswa ini teh sudah dieksekusi atau belum. Jadi sini kan tadi kita cuman hanya untuk formnya saja dalam pengeditan. Sekarang eksekusinya. Ini wajib, lalu nah tadi kan perbedaannya kalau yang tadi ada tanda serunya, sekarang enggak. Nah itu jika datanya ada, maka mengirimkan data ini, kalau kalian nanya ini edit dari mana, ini dari sini guys, dari button edit. Nah, name button edit di sini. Nah, terus jika sudah ada, disimpan variabelnya, karena kan ini tuh di sini. Nah, ditanya katanya edit ID berapa, ID-nya dikasih tampung, nah baru taruh gitu di sini, sekalian di button edit yang tadi yang udah aku jelasin. Lalu ID-nya deklarasi, kita deklarasi lagi, kita simpan sini, lalu kita eksekusi lagi, samalah seperti yang menambahkan data tadi. Cuman yang beda di sini adalah di sini perintah database-nya itu bukan lagi insert into, tapi update tabel siswa dengan setting dengan data yang tadinya sebelumnya apa menjadi data yang baru, data yang sebelumnya apa, misal tadi namanya Sasa jadi sisi, lalu nilainya 70 jadi 90, dan juga ini nilainya berapa jadi berapa, jadi berapa, jadi berapa, lalu jika selesai, di mana ID yang telah ditentukan tadi. Lalu dieksekusi MySQL query koneksi biasa, koneksi memanggil file koneksi SQL. Jika eksekusinya ini berhasil, maka akan memunculkan alert. Nah, seperti yang tadi ketika kita menambahkan data, ini data alertnya juga muncul, cuman ini datanya berhasil diubah keterangannya. Jika tidak, maka datanya gagal diubah. Kita berhenti. Nah, kayak gitu. Lalu untuk hapus, kita bahas untuk hapus. Mendelete. Nah, kalau mendelete itu lebih gampang ya guys. Di sini posisinya perintahnya itu nggak terlalu banyak karena kita ambil dari indeks ini. Sama kayak edit, dia ditanya dulu ID mana yang mau atau data mana yang mau dihapus. Cuman yang perlu kalian perhatikan, di sini aku menambahkan on click atau kita validasi dulu sebelum kita menghapus data. Jadi nggak langsung. Kalau edit kan tadi langsung edit ya, langsung pindah ke form edit. Sedangkan kalau nggak hapus ya langsung hilang datanya harusnya. Cuman karena kedepannya kalian takutnya menggunakan aplikasi yang sudah besar, sudah tabelnya banyak, tabelnya lebih dari 10 mungkin ya, yang saling berelasi, itu sangat tidak disarankan untuk tidak menggunakan validasi. Jadi harus wajib menggunakan validasi, karena ketika nanti datanya sudah berelasi dengan tabel lain, lalu dihapus tanpa adanya validasi, ketika suatu saat data itu dibuka, yang ada muncul adalah undefined ID data apa, misal variabel dari mana. Nah, ketika itu error terjadi malah maintenance, kan itu data itu emang bisa saja di backup dari database, cuman itu error yang
sangat sudah harusnya dihindari oleh para programmer ya. Jadi harus ada validasi dulu. Jadi sebelum kita menghapus, ditanya dulu, kamu yakin pengen menghapus data ini? Boleh. Kata-katanya bebas guys. Kalian mau mengubahnya jadi seperti apa boleh. Ya, untuk perintahnya ini sama kayak yang edit, ditanya dulu. Untuk menjalankan hapus ID itu, ID yang mana yang mau dihapus? Nah, langsung menjalankan ke sini. ID biasa ini wajib disimpan, ditampung ID-nya, menjalankan SQL query, koneksi. Nah, di sini yang kita gunakan itu perintahnya delete ya, menghapus dari tabel siswa di mana dengan ID yang sudah kita tampung di sini disimpan lagi ke sini. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan berhasil dihapus. Lalu location-nya ke indeks. Jika tidak, maka datanya akan gagal keterangannya dan juga lokasinya di indeks. Seperti itu. Nah, kita akan menjelaskan tentang yang indeksnya lagi. Nah, kalau untuk pembacaannya, untuk menampilkannya seperti apa sih? Kenapa kita taruhnya di tag body? Kenapa nggak taruhnya di atas aja seperti ini? Boleh, cuman kan kita hanya akan mengambil data variabelnya di dalam tag body saja. Jadi kita simpannya di sini saja karena kita perlunya di sini aja gitu. Nah, ketika udah include ini wajib biasa seperti biasa ini SQL. Nah, ingat tidak select tadi kita sudah bertemu di mana? Ah, betul. Di form edit di sini. Nah, select. Karena kita mau menampilkan data, jika ini masih select datanya form tabel where ID berdasarkan ID apa. Nah, kalau di sini kita dari tabel siswa semuanya kita pengen di-select, pengen ditampilkan. Bintang itu kan tadi semuanya untuk semua fieldnya mencakup semua field yang ada di tabel siswa. Jadi, select semua field dari tabel siswa. Lalu dieksekusi SQL query dengan koneksi ya tadi file koneksinya dijalankan, fungsi koneksinya dijalankan, database lalu ininya dideklarasiin lagi dalam sini. Nah, kalau kalian bertanya ini apa? 1 sampai dengan 1 itu ini adalah looping. Looping untuk nomor yang ini loh, guys. Nah, ini emang harus dari 1 terus? Gimana kalau aku pengen mulainya dari 0? Boleh. Nah, tapi dari sini jadi 0. Kan kita perlunya dari 1 ya. Oh enggak, dari 100 boleh banget. Nah, dimulainya dari 100. Tapi ya sewajar-wajarnya manusia aja, guys. Wajar-wajarnya coding aja, guys. Kalau dimulai dari 1 ya 1 aja. Tuh. Kak, udah while data. Tadi kita udah ketemu ya data. Nah, itu data untuk menampilkannya ditampung di variabel data menggunakan MySQL fetch array, lalu dieksekusi yang tadi eksekusi yang ada di sini kita cantumkan lagi. Nah, jika sudah maka di sini di kolom-kolomnya kita tambahin. Nah, ini looping increment ya. Ini increment. Jadi looping itu kan setiap eksekusinya selesai menjalankan terus perulangan ya, diulang lagi dia akan menambah 1. Nah, sama ketika ya kita refresh. Nah, ini yang tadinya datanya 1 karena kita melooping selesai menambah 1 jadi 2. Selanjutnya ke sana terus akan terus bertambah. Jadi dia no increments-nya. Nomornya increments. Lalu di sini dipanggil echo untuk menampilkan ya jangan lupa echo, that's it. Echo data nama siswa, jangan lupa ini jangan typo karena takutnya kita tidak muncul. Boleh nggak kak ini jadi nama aja ribet? Boleh, tapi yang akan terjadi adalah error atau undefined array key. Nah betul kan, undefined array key name. Nah enggak, dia tuh nggak bisa membaca nama karena nggak ada field nama di sini. Adanya nama siswa. Tapi boleh nggak di sini malah jadi nama nilai formatif? Boleh. Nilai formatif. Nah, jadi gini kan? Tapi yang kita butuh di sini tampilkan apa? Nama siswa. Selagi penulisannya benar, mau
kalian nyimpennya di mana aja juga bisa itu guys. Nggak harus nama siswa dulu atau nilai UAS dulu juga boleh. Nah, terus aku akan ngasih tahu di sini ada number format untuk nilai rata-rata. Aku mengambil eh, dua, dua angka dari belakang koma. Jadi, nah, di sini. Jadi sebenarnya ini ada hasilnya ada yang panjang gitu guys. Nih, itu kan. Nah, di sini kalian kalau buka database. Nah, ini yang 3689 itu banyak banget tuh ke belakangnya. Daripada malah kayak gitu nggak estetik ya kelihatannya. Aku jadi mengambil hanya dua angka saja dari belakang koma. Jadi kalau di database-nya tetap aja bawahnya seperti ini. Cuman karena kita untuk menampilkannya hanya dua, jadi number formatnya datanya rata-ratanya itu dua. Nah, terus sama status. Nah, di sini ada sedikit logical menggunakan JavaScript. Aku sedikit menggunakan JavaScript untuk keterangan di sini. Jika lulus maka dia si rounded-nya itu lingkarannya warna hijau. Jika yang ini merah. Nah, itu di sini data status dari sini data status dan status teks di sini sih data status. Nah, di sini sama ada kondisian jika statusnya lulus, ini ngambil dari status data ya. Kalau misalkan di sini database-nya lulus, maka dia akan circle background color-nya green. Sini akan hijau. Kalau misalkan enggak ya red sisanya seperti itu. Itu di sini nih kita yang ini. Itu guys. Jadi diambilnya dari database statusnya. Kayak gitu. Gitu guys, paling itu saja penjelasan. Ada yang kelewat gak ya? Enggak kan? Enggak, oke. Mungkin seperti itu guys tutorialnya. Ini, oh iya, mau mencoba menghapus data ya? Kita coba hapus data dulu. Oh jangan yang ini, kita cobainnya yang ini. Nah, ada validasi kan sebelum menghapus data? Ini juga tuh. Kamu yakin menghapus data ini? Jadi harus diyakinin dulu, hapus nggak gitu. Nah, aku mau ngasih tahu sedikit. Di sini kenapa? Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa ID-nya 15678? Karena sebelumnya yang 2345 234-nya sama aku udah dihapus. Ini juga kalau kalian hapus nih yang 7 nih. Aku kan tadi udah menghapus nih. Nah, hilang kan? Jadi, ya tadi primary key itu bersifat unik ketika dia udah dihapus dan udah digunakan ketika mau membuat data baru lagi, itu ID yang sebelumnya sudah digunakan nggak bisa digunakan lagi. Jadi kayak setia gitu loh guys ceritanya. Gitu guys. Oke, semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat ya. Oke guys, gitu aja. Mungkin video penjelasan kali ini kita eh, kalau misalkan masih ada yang mungkin tidak dimengerti dan juga masih, aduh bingung apa sih maksudnya nggak ngerti, kalian komen aja di bawah. Nanti aku akan jawab kalau misalkan kalian mau tanya. Jangan lupa like juga ya, tinggalkan like kalian, tanda jejak kalian menonton video ini dengan like. Tinggal diklik aja, gak susah. Oke. Terus mohon maaf, mungkin ada perkataan dan juga perbuatan kelakuan saya yang menyakiti dan menyinggung hati kalian semua. Uh, be enjoy guys. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.